Bapa yang baik, mengucap syukur selalu kepadamu, karena hanya penyertaan-Mu, kebaikan-Mu, dan kemurahan-Mu, hingga kami boleh ada di tempat ini bersama-sama. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, biarlah firman yang ditabur pada pagi hari ini memberikan kekuatan dan hikmat baru bagi kami anak-anak-Mu, yang selalu haus akan firman-Mu. Tuhan, kami mohon kelancaran internet pada pagi hari ini, agar ibadah ini dapat berjalan dengan lancar hingga selesai. Terima kasih ya Tuhan, Engkau selalu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, monggo Rami. Kuasa-Mu nyata dalam kelemahan kami Tuhan. Engkaulah sumber pertolongan kami, Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan. Hanya kepadamu kami berharap. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Mari dengan sungguh-sungguh kita naikkan pujian ini. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku.
karena kasih-Mu Tuhan. Kami hidup karena anugerah. Kami serahkan hidup ini dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kita bayar alamas, kita bayar kita bayar alamas, kita bayar Thank you God. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perisai kami ya Tuhan. Engkaulah penolong kami yang hidup. Thank you God. Terima kasih atas kasih-Mu Tuhan. Kira bayar alamas, kira bayar kira bayar alamas, kira bayar Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Juga selamat datang Pak Yeremia. Sudah on ya, sudah on air. Belum. Tadi sebentar. Pak Wanda ya, mungkin Pak Wanda. Ya, shalom Bu. Iya Pak Wanda, shalom. Tadi Pak Yeremia sudah masuk tapi keluar lagi Pak Wanda. Oh, mungkin ada trouble ininya. Oh ini sudah masuk lagi nih. Ini sudah. Udah ya. Oke Pak Jer. Ya Pak Yeremia. Halo Pak Yeremia. Ya Pak Yeremia, shalom. Belum connect audionya. Oh ya, audio Ya, belum sudah. connect. Shalom Pak. Ya, shalom Bu. Halo. Ya. Mohon maaf. Selamat bergabung kembali. Ya. Selamat Bu datang Maria. di ibadah Zoom Gereja Allah Baik Rehoboth. Yes. Saya percaya hari ini firman dari Bapa di surga lewat yang hambanya yang terkasih, Bapak Yeremia, saya pasti yakin hari ini banyak yang diberkati oleh firman-Nya. Ya, amin Bu, amin. Ya, silahkan Pak, Anda boleh mulai dan mohon berdoa dulu untuk sebagai pembuka firman. Ya. Mari silahkan. Mari Bapak Ibu semua kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak karena pada siang hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan, waktu untuk kami bisa berkumpul, bernyanyi bersama, memuji Engkau dan juga mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap waktu dan kesempatan yang Kau berikan. Kami mau menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini, sharing firman Tuhan ini hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah setiap firman yang keluar dari mulut anak-Mu ini Tuhan, itu semua hanya berasal dari Engkau saja, tidak keluar dari firman-Mu ya Bapak. Ya Bapak, karena kami tahu di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami mau menyerahkan pemberitaan firman ini hanya ke dalam tangan-Mu, biarlah kami semua yang mendengar, kami menyiapkan hati dan dapat mengerti setiap firman yang kami dengar. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami hanya ke dalam tangan-Mu, kami menyerahkan pemberitaan firman ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke. Shalom, Bapak Ibu semua, selamat siang. Saya mau menyapa dulu Ibu Maria. Halo Bu Maria, thank you untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa melayani Raja segala Raja di tempat ini. Ya, saya mau sapa yang saya kenal dulu nih, yang pas buka kamera, Ibu Yemima juga ya, saya sering lihat. Terus Pak Gunawan dan juga Pak Hendra, nggak tahu kemana mukanya ya, nggak tahu lah. Tapi Pak Hendra, thank you juga. Ada Pak Dion dan juga ada Ibu Siska yang ya saya sapa yang saya kenal dulu aja, yang lain nanti gampang lah ya kita kenalan ketika kita ada waktu.
Oke, Bapak Ibu semua, thank you sekali lagi untuk kesempatan melayani Raja segala Raja yang diberikan kepada saya. Mari Bapak Ibu kita akan melihat firman Tuhan pada siang hari ini ya. Oh ya, nama saya Jeremia. Bapak Ibu boleh panggil saya Jeremy, boleh panggil saya Jerry, mau panggil saya Jer juga, it's okay, nggak ada masalah ya. Oke, mari kita lihat sebentar. Sebentar, saya belum share screen sepertinya ya, mohon maaf. Saya share screen dulu. Waduh, jadi yang begini-begini nongol ya. Oke, sebentar, saya share screen dulu. Oke, udah nongol ya, saya harap udah muncul semua slide saya. Oke. Baik Bapak Ibu. Kok begini? Sebentar ya, kok. Oke, sorry. Baik Bapak Ibu, hari ini tema kita adalah menjadi utusan Kristus atau utusan palsu ya. Mari Bapak Ibu kita akan lihat sharing firman Tuhannya. Anda bisa lihat Bapak Ibu dalam Efesus 4 ayat yang ke-11, Anda bisa lihat baik-baik. Sebentar, saya pakai ini deh. Ya, jadi kita akan lihat dari Efesus pasal keempat ayat yang ke-11, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul atau apostolos maupun nabi-nabi, profetas, baik pemberita-pemberita Injil, evangelistas maupun gembala-gembala, poimenas dan pengajar-pengajar di Daskalos ya. Jadi orang suka menyebutnya ini adalah 5 jawatan ya, atau bisa dibilang 5 departemen. Tapi saya mau sampaikan Bapak Ibu pada siang hari ini itu adalah pandangan dari organisasi yang punya banyak sumber daya. Ya, yang punya sumber daya manusia yang banyak sehingga mereka membagi-baginya karena saking banyaknya sumber daya manusianya, makanya mereka membagi-baginya menjadi 5 jawatan atau 5 departemen begitu ya. Yang saya lihat, sorry to say, yang saya lihat di mana? Saya sebut saja ya di tempat Anda beribadah di sini di GAB Rehoboth. Saya lihat kayaknya yang pemberita-pemberita firman ya si Pak Hendra juga, sama si Pak Gunawan juga kan ya, sama Bu Maria juga, yang menyampaikan firman, nabi-nabi juga, ya 3 orang itu juga, yang ngajar juga 3 orang itu juga, yang menggembalakan juga 3 orang itu juga, ya mungkin yang ada yang lain ya yang saya nggak ya belum begitu kenal. Tapi Anda bisa lihat ketika 5 jawatan atau 5 departemen itu ditaruh di dalam sebuah organisasi gereja yang tidak banyak sumber daya manusianya, maka itu nggak berlaku. Bapak Ibu, saya nggak mau sebut nama sekarang, saya nggak mau sebut bilang GAB, saya sebut saja gereja yang lain, di mana organisasi gereja itu jauh lebih kecil daripada GAB, ya jauh. GAB yang di Surabaya kan, setahu saya memang GAB kan besar, tapi ya yang saya maksud adalah GAB Surabaya, ya. Saya ada kenal sebuah organisasi gereja yang jauh lebih kecil, sumber daya manusianya jauh lebih sedikit. Pada akhirnya yang menggembalakan ya itu orang juga, yang ngajar itu orang juga, yang memberitakan firman kebenaran ya itu orang juga ya, yang menjadi utusan dan nabinya juga ya itu orang juga. Kalau Anda pernah dengar istilah L4 ya, L4 tahu ya, lu lagi. Bahkan kalau di organisasi gereja kecil itu bukan L4, L8. Lu lagi, begitu ya. Jadi selalu ya orang-orang itu aja. Boro-boro mau dibagi 5 jawatan, boro-boro mau dibagi 5 departemen, nggak bisa. Ya. Kenapa saya sampaikan ini dulu di awal? Karena yang harus Bapak Ibu ketahui adalah ini semua bukan 5 departemen, bukan 5 jawatan, tapi ini adalah 5 fungsi. Mari kita lihat untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Dalam sebuah materi kami pernah membagikan tentang siapa itu
orang-orang kudus. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus, orang-orang yang dipisahkan, diperlakukan berbeda supaya memberikan hasil yang berbeda bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan. Pembangunan apa? Tubuh Kristus. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya, jadi Anda bisa lihat 5 fungsi ini, 1, 2, ya sorry yang di sini 3 nih pemberita-pemberita, sini 4, sini 5. 5 fungsi ini itu adalah untuk memperlengkapi orang-orang kados, orang-orang yang dipisahkan, diperlakukan berbeda supaya memberikan hasil yang berbeda bagi pekerjaan pelayanan, bagi oikodomen, bagi pembangunan somatos Kristo, pembangunan tubuh Kristus. Siapa itu tubuh Kristus, Bapak Ibu? Saya yakin dan percaya ya, Bapak Ibu sudah pernah tahu, sudah pernah mendengar tubuh Kristus adalah eklesia, jemaat. Yang dalam bahasa Indonesia seringkali diterjemahkan entah jemaat, entah gereja. Tapi yang pasti dalam bahasa aslinya eklesia. Tubuh Kristus adalah eklesia, simple. Anda bisa lihat jemaat yang adalah tubuhnya, eklesia yang adalah tubuh Kristus. Dalam Kolose 1 ayat 24 dijelaskan lagi, saya nggak bacakan seluruhnya, tapi Anda bisa lihat tubuhnya somatos yaitu jemaat, eklesia. Tubuh Kristus adalah eklesia. Jadi kembali lagi, rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, ya, dan juga gembala-gembala dan pengajar-pengajar itu untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan dan pelayanan pembangunan eklesia, tubuh Kristus. Ya, Anda bisa lihat lagi. Sampai kita semua telah mencapai, ini Efesus 4 ayat 13-15, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Jadi pengajaran itu banyak sekali, nanti kita akan lihat, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, dalam kelicikan, dalam metodean mereka yang menyesatkan. Tes planes, kelicikan itu metode ya, tapi bahasa asli berkata metode ya. Itu sebabnya kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat melawan tipu muslihat iblis. Kata yang sama juga menggunakan metode. Anda bisa cek di Efesus pasal yang ke-6 ya. Tapi dengan teguh berpegang, Anda bisa lihat, tetapi dengan teguh berbicara tentang kebenaran. Alethewentes. Kita harus dengan teguh berbicara tentang kebenaran. Aku adalah kebenaran. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes 17 ayat 17 berkata apa? Firman-Mu adalah kebenaran. Logos adalah aletheia. Dengan teguh berbicara tentang kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kristus adalah kepala. Eklesia adalah tubuhnya. Jemaat adalah tubuhnya. Ya. Saya mau masuk perlahan-lahan, Anda bisa lihat ya. Bapak Ibu, rasul itu adalah bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan dari bahasa Arab. Ya, itu dulu yang harus Anda ketahui. Sama kayak Injil. Injil itu adalah kata serapan dari bahasa Arab. Rasul, Injil itu kata serapan dari bahasa Arab dijadikan bahasa Indonesia. Oke ya. Bahasa Inggrisnya adalah apostle. Bahasa Greeknya adalah apostolos. Ya, ini saya kasih Anda linknya Wikipedia kalau Anda misalnya ragu atau masa sih rasul itu bahasa kata serapan dari bahasa Arab, Anda bisa cek aja ya. Ini linknya saya kasih. Oke ya. Anda bisa cek. Bahasa Indonesianya adalah simple sebenarnya utusan. Jadi nggak usah terlalu pusing dengan utusan rasul-rasul Kristus, lalu Anda langsung berasumsi bahwa rasul-rasul itu adalah hanya 12 orang itu saja. Ya.
sabar saja Bapak Ibu ya, karena nanti juga akan kita bahas. Tapi ini dulu dasarnya supaya Bapak Ibu bisa ketahui, rasul itu adalah kata serapan dari bahasa Arab yang dalam bahasa Indonesia sebenarnya simpel, utusan. Mari kita lihat, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu semua, kita semua, Anda semua yang ada di yang sedang mendengar ini, ke kita semua adalah utusan Kristus, utusan Yesus. Anda bisa lihat kenapa? Karena dalam Matius 10 ayat 16, Yesus dengan jelas berkata apa? Lihat aku mengutus apostelo. Kalau rasul itu apostolos, mengutus itu apostelo. Aku mengutus, aku apostelo kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, lukon. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya, itu Matius 10 ayat 16. Tapi lucunya di Matius 7 saat Yesus khotbah di bukit, Yesus sudah menyampaikan siapa itu serigala. Apa itu serigala? Anda bisa lihat, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, pseudo profeton yang datang kepadamu dengan mengenakan pakaian domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Anda bisa lihat. Jadi jelas sebenarnya Yesus berkata apa? Lihat, aku mengutus kamu, hai para utusan Kristus, hai para utusanku, hai para utusan Yesus Kristus. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah nabi palsu. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kata ke tengah-tengah itu menggunakan bahasa asli adalah mesos, meso, ke tengah-tengah, in the middle of dalam bahasa Inggris ya. Tapi ke bahasa aslinya berkata meso, di tengah-tengah. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah nabi-nabi palsu. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya, jadi fix kita adalah utusan-utusan Kristus. Anda bisa lihat kita adalah utusan-utusan Yesus, lebih jelasnya lagi dalam Yohanes 17 ayat 18. Perhatikan baik-baik, sama seperti engkau, kan ini doa Yesus ya, Yohanes 17 itu adalah doa Yesus kepada Bapaknya. Sama seperti engkau telah mengutus aku, apesteilas aku ke dalam dunia, demikian pula aku mengutus apestela mereka ke dalam dunia. Bapa, kamu mengutus aku, kan Yesus lagi doa nih, Bapa, kamu mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku mengutus mereka ke dalam dunia. Dunia yang seperti apa, Bapak Ibu? Mari kita lihat. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Bapa mengutus aku ke dalam dunia yang membenci aku. Demikian pula aku mengutus mereka ke dalam dunia yang akan membenci mereka. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Kalau kamu dari dunia ya, tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu, para utusan Yesus. Para utusan Yesus dipilih oleh Yesus. Melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Lebih lanjut, Anda bisa lihat, ya, ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba, seorang doulos tidaklah lebih besar daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, jikalau mereka telah menganiaya tuanmu, mereka juga akan menganiaya kamu. Simple. Anda bisa lihat, saya ulang sekali lagi ayatnya di Yohanes 17:18, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia yang membenci aku, dunia yang menganiaya aku, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia yang membenci mereka, dunia yang menganiaya mereka. Titik. Simple. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Ya. So jelas Bapak Ibu, utusan itu dipilih Tuhan, ya, bukan dipilih siapa-siapa. Jadi kita nggak usah punya pandangan bahwa oh rasul-rasul di Efesus 4 ayat 11
itu adalah hanya orang-orang yang dipilih langsung oleh Tuhan. Pertanyaan saya, emangnya Anda semua, saya sebut nama aja deh, emangnya Ibu Maria, Pak Gunawan, Pak Hendra, siapa yang pilih? Itu aja. Simpelnya begitu aja. Kalau kita punya pandangan rasul-rasul itu hanya dipilih oleh rasul-rasul itu dipilih Tuhan langsung. Emangnya saya ulang ya, emangnya Ibu Maria dipilih langsung oleh siapa? Emangnya Pak Hendra dipilih langsung oleh siapa? Emangnya Pak Gunawan dipilih langsung oleh siapa? Nah, gitu aja. Semua kita dipilih langsung oleh Tuhan dan kita diutus ke dalam dunia. Kita diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Kita diutus ke dalam dunia yang membenci kita, ke dalam dunia yang akan menganiaya kita. Ya, ini saya kasih ayat-ayatnya untuk menunjukkan bahwa para utusan itu dipilih oleh Tuhan. Ya, Anda bisa lihat, ya para utusan apostolois dipilih oleh Tuhan. Ya, jadi bukan dipilih oleh siapapun, enggak, bukan, dipilih langsung oleh Tuhan. Ya, Anda lihat baik-baik, para utusan ya dipilih Tuhan untuk kerusein, untuk akar katanya kerusein itu artinya berarti untuk memproklamirkan, untuk meneriakkan, begitu ya. Anda bisa lihat lagi, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Firman Tuhan jelas. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kau pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kau minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi para utusan ini, siapa yang pilih? Tuhan Yesus sendiri yang pilih. Ya, saya kasih dasar-dasarnya dulu tadi. Sekarang mari kita lihat ke poin yang pertama. Bapak Ibu, mari kita lihat. Perhatikan baik-baik, utusan itu memberitakan firman. Utusan itu memberitakan logos, karena firman adalah logos. Ya, mari kita lihat di Roma 10 ayat yang ke-14, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak beriman, tidak percaya. Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia. Bagaimana mereka bisa mendengar jika tidak ada yang kerusontos, jika tidak ada yang meneriakannya, jika tidak ada yang memproklamirkannya, jika tidak ada yang menyerukannya. Ya, tidak ada yang meneriakannya lah di tepatnya ya. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. Anda bisa lihat tadi, saya udah kasih. Para utusan memberitakan, memproklamirkan, meneriakkan. Jadi clear, ya. Anda bisa lihat bagaimana mereka dapat meneriakannya, ya, jika mereka tidak diutus. Anda bisa lihat. Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik, yang memberitakan berita baik. Lebih lanjut Bapak Ibu dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua, beritakanlah firman, keruzonton logon, beritakanlah firman. Jangan yang lain. Para utusan, Anda bisa lihat, memberitakan firman, memberitakan logos. Udah. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Itu paling jelas Bapak Ibu ya. Jadi para utusan, para apostolos, para utusan Kristus itu memberitakan logos. Lebih lanjut Anda bisa lihat, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu. Sebab kamu tidak percaya kepada dia yang diutusnya. Sekali lagi, para utusan memberitakan firman. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku, dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku, dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Jadi kalau orang mendengarkan kamu, berarti dia juga mendengarkan aku. Aku adalah
sang firman itu. Aku adalah sang logos itu, Yohanes 1 ayat yang pertama. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Barang siapa menolak kamu, berarti ia menolak firman. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Simple ya. Lebih lanjut, logos yang memerdekakan, Bapak Ibu, Anda bisa lihat ya, karena firman itu memerdekakan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ya, makanya bukan tanpa alasan dalam amanat agung Yesus bilang apa? Jadikanlah segala bangsa murid-Ku. Jadikanlah segala bangsa tinggal dalam firman-Ku. Meinete, tinggal dalam firman-Ku, logo. Kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, kamu akan mengetahui kebenaran, kamu akan mengetahui firman, kamu akan mengetahui logos. Anda bisa cek dalam Yohanes 17 ayat 17, firman-Mu adalah kebenaran. Kamu akan mengetahui, kamu akan mengenal aku, akulah jalan dan kebenaran itu, dan akulah kebenaran itu, dan akulah sang firman itu yang akan memerdekakan kamu. Ya, memerdekakan kamu dari apa? Dari hukum dosa dan hukum maut. Anda bisa lihat ya. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini berarti jelas ini firman salib. Ya, ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Firman salib harus diberitakan. Lebih lanjut dulu, mari kita masuk ke yang kedua, utusan menyampaikan rema. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan remata Allah. Siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan rema Allah. Ingat ya, remanya Allah, bukannya remanya Anda, remanya Allah. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap remati yang keluar dari mulut Allah. Dari setiap firman manusia hidup. Yohanes 6 berkata apa? Remamu itu adalah roh dan hidup. Ya. Karena manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap rema yang keluar dari mulut Allah. Kenapa? Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh rematos Kristus. Iman, Anda bisa timbul iman karena Anda mendengar rema. Rema yang disampaikan oleh siapa? Yang disampaikan oleh para utusan Kristus. Para utusan Kristus menyampaikan rema. Ketika para utusan Kristus menyampaikan rema, para pendengar yang mendengarkan utusan Kristus, mereka akan timbul iman. Itu sebabnya bukan tanpa alasan dalam kitab Wahyu ada 7 eklesia, ya 7 jemaat atau 7 gereja akhir zaman. Saya katakan saja 7 eklesia yang selalu pada surat 7 eklesia itu, pada akhir surat 7 eklesia itu selalu dituliskan apa? Barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang. Sedangkan iman, Anda bisa lihat dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat sampai kelima, iman adalah kemenangan yang mengalahkan dunia. Kamu kan diutus ke dalam dunia. Dunia yang membenci kamu, dunia yang menganiaya kamu. Dan kamu harus menjadi pemenang, kamu harus mengalahkan dunia. Kenapa kamu bisa mengalahkan dunia? Karena kamu berasal dari Allah. Simpelnya seperti itu. Barang siapa menang, barang siapa menang. Iman adalah kemenangan yang mengalahkan dunia. Itu maksudnya adalah, kodenya adalah barang siapa beriman. Barang siapa beriman. Barang siapa beriman. Barang siapa yang mengalahkan dunia, barang siapa beriman. Karena ketika anak manusia datang kembali, adakah ia mendapati iman di bumi? Ketika anak manusia datang kembali, adakah ia mendapati para pemenang yang mengalahkan dunia? Dari mana bisa ada para pemenang yang mengalahkan dunia? Karena mereka mendengarkan rematos Kristus. Dari mana mereka bisa mendengarkan rematos Kristus? Dari para utusan Kristus yang menyampaikan rema. Remanya Tuhan. Ya. Lebih lanjut Bapak Ibu, para utusan memberitakan berita baik.
Para utusan, kalau dalam bahasa Indonesia yang menyerap dari bahasa Arab, para utusan memberitakan Injil. Tapi mari kita lihat dari bahasa Indonesianya saja yang simple, para utusan memberitakan berita baik. Ya, bahasa Inggrisnya gospel. Bahasa Hebrew-nya adalah besorah. Besorah tov. Tov itu baik, besorah itu berita. Berita baik, besorah tov. Ya, bahasa Greek-nya adalah evangelion. Berita baik. Oke ya. Anda bisa lihat sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis tapi untuk evangelisestai. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan supaya salib Kristus hostauros tou Kristo jangan menjadi sia-sia. Sebab perhatikan baik-baik pemberitaan tentang salib, firman salib, hologos stauro, firman salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ya, jadi berita baik itu adalah kekuatan Allah, berita baik itu adalah firman salib. Simple. Simple banget, ya. Dan para utusan memberitakan apa? Firman salib. Kenapa? Karena itu firman salib adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ya. Tapi perhatikan baik-baik, ada orang-orang yang akan berkata, aduh jangan ngomong salib melulu lah, capek. Kita dari Senin sampai Sabtu udah stres kerja, udah stres usaha, hari Minggu jangan bebanin kita dengan hal-hal yang bikin kita makin stres ya. Tolong kasih kita yang duduk dengan tenang, nyaman, bisa ngikutin ya, bisa ditenangkan. Enggak. Bapak Ibu. Firman salib memang adalah kebodohan, moria, bahasa Inggrisnya moron ya, memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Bapak Ibu, kalau Anda tahu dalam Matius 7 ayat 13, saya yakin Anda tahu, Anda ingat ya, kalau Anda ingat dalam Matius 7 ayat 13 dikatakan apa? Banyak orang yang masuk melalui pintu yang lebar dan jalan yang luas yang menuju kepada kebinasaan. Ya, kepada kebinasaan. Bagi mereka, perhatikan baik-baik, bagi mereka yang masuk melalui pintu yang lebar dan jalan yang luas, pemberitaan tentang salib adalah kebodohan. Bagi mereka yang masuk melalui pintu yang lebar dan jalan yang luas yang menuju kepada kebinasaan, pemberitaan tentang salib adalah kebodohan. Kalau kita konsisten, kita adalah utusan Kristus. Kita akan selalu konsisten memberitakan berita baik. Kita akan selalu konsisten memberitakan firman salib yang adalah kekuatan Tuhan itu sendiri. Ya. Lebih lanjut, Bapak Ibu, para utusan itu mengajar. Anda bisa lihat ya, masih di Markus 6 aja para utusan itu mengajar. Anda bisa lihat. Ya. Dan Kisah Rasul 2 ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, didaketon apostolon. Para pengajaran apa? Pengajaran utusan. Utusan siapa? Utusan Kristus lah, bukan utusan yang lain. Nah, pertanyaannya itu para utusan mengajar apa? Ya mengajar ini. Anda bisa lihat di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Apa sih yang diajarkan oleh para utusan Yesus? Apa sih yang diajarkan oleh para utusan Kristus? Mari kita lihat. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ya, jadikanlah semua bangsa tinggal dalam firmanku, dan tenggelamkanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah. Didas kontes. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu.
Jangan mengajarkan mereka, Bapak Ibu, kalau kata ajaran itu bahasa Greknya adalah didake, bahasa Inggrisnya adalah doktrin. Ya, jadi jangan mendoktrin mereka melakukan yang tidak kuperintahkan. Doktrinlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu. Aku Imadi, aku Immanuel kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu, saya mau sampaikan begini. Kalau Anda mengajarkan doktrin manusia, kalau Anda mengajarkan doktrin yang diperintahkan oleh manusia, Anda nggak perlu penyertaan Tuhan. Terus terang aja, Anda perlu penyertaan dari organisasi gereja Anda. Kita bicara fair-fairan aja. Ya. Tapi kalau Anda mengajarkan yang diperintahkan oleh Yesus, yang diperintahkan oleh Tuhan, yang diperintahkan oleh Yesus Kristus, Tuhan sendiri berjanji, aku akan Immanuel kamu, aku akan menyertai kamu. Ya. Senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tenang, aku yang akan menyertai kamu. Oke? Poin yang berikutnya, Anda bisa lihat utusan lebih taat kepada Tuhan. Nggak lebih taat kepada siapapun. Utusan itu, para utusan ya atau para bahasa ininya rasul-rasul, Anda bisa lihat lebih taat kepada Tuhan. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya kita harus lebih taat kepada Tuhan, kepada Allah daripada kepada manusia. Anda bisa lihat. Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba, seorang doulos tidaklah lebih besar daripada tuannya, ataupun seorang utusan tidaklah lebih besar daripada dia yang mengutusnya. Anda utusan siapa? Kalau Anda utusan Kristus, kalau Anda utusan Tuhan, Anda akan lebih taat kepada Tuhan. Kalau Anda utusan Tuhan. Sekali lagi. Tapi kalau Anda utusan sinode tertentu, kalau Anda utusan organisasi gereja tertentu, kalau Anda adalah utusan manusia yang punya posisi yang tinggi, ya Anda akan lebih taat kepada manusia itu. Anda akan lebih takut kalau pengajaran Anda bertentangan dengan pengajaran si manusia yang super duper perkasa itu. Karena seorang utusan, firman Tuhan bilang, seorang utusan tidaklah lebih besar daripada dia yang mengutusnya. Pertanyaan renungannya, sorry lah bukan pakai Anda, kita ya, kita ini utusannya siapa? Kalau kita utusannya Tuhan, kita akan lebih taat kepada Tuhan. Udah gitu aja. Ya. Kesimpulan dari utusan Yesus, Bapak Ibu, mari kita lihat. Utusan memberitakan logos. Logos itu adalah firman yang menjadi daging. Kita akan memberitakan Yesus Kristus, kita akan memberitakan firman salib. Utusan memberitakan rema, karena ketika para pendengar, barang saya bertelinga hendaklah ia mendengar. Ketika para pendengar mendengarkan rema, mereka timbul iman. Iman adalah kemenangan yang mengalahkan dunia. Barang siapa menang, barang siapa beriman. Karena ketika anak manusia datang kembali, adakah ia mendapati iman di bumi? Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, saya harus ngomong fair-fairan, iman itu bukan buat beli mobil baru, beli rumah baru, begitu ya. Bukan. Karena lucu banget Bapak Ibu kalau iman itu buat beli hal-hal materi. Iman supaya saya beriman. Penjualan saya di bulan ini, saya akan menjadi top producer, saya akan menjadi top of the top. Misalnya. Akan aneh sekali ketika anak manusia datang, adakah ia mendapati para sales top of the top?
Ketika anak manusia datang, adakah ia mendapati orang-orang yang punya mobil baru, punya rumah baru, punya usaha baru, beli tanah 2 hektar. Ketika imannya dijadikan seperti itu, akan lucu sekali ketika anak manusia datang. Berarti anak manusia datang buat cari orang-orang kaya. Buat cari salesman yang top of the top. Yang top producer. Itu yang dicari oleh anak manusia ketika dia datang kembali. Akan berbenturan dengan semua firman yang lain. Iman adalah kemenangan yang mengalahkan dunia. Ya, simple itu aja. Barang siapa menang, barang siapa menang. Ya, aku telah mengalahkan dunia, kamu juga akan mengalahkan dunia. Oke? Utusan memberitakan rema, Anda bisa lihat. Utusan memberitakan berita baik. Berita baik adalah firman kebenaran. Tadi Anda bisa lihat di Efesus 1 ayat yang ke-13 dan Kolose 1 ayat yang ke-5. Utusan memberitakan berita baik. Berita baik adalah firman kebenaran dan firman kebenaran itu adalah kekuatan Tuhan yang menyelamatkan. Utusan juga mengajar apa? Mengajar ajaran Kristus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Jangan mengajarkan mereka ajaran manusia. Jangan membuat mereka lebih taat kepada manusia. Karena ketika ketika Yesus Kristus berhadapan dengan orang-orang Farisi, dia berkata apa? Hai kamu orang-orang munafik. Sungguh pandai kamu menyingkirkan perintah Tuhan supaya kamu bisa menegakkan ajaran manusia dan perintah manusia. Ya. Poin yang kelima, utusan lebih taat kepada Tuhan. Simple. Tadi saya sudah kasih contoh ya. Ini kesimpulan dari utusan Yesus. Tapi Bapak Ibu, tapi mari kita lihat ya, nggak akan lama lagi. Anda bisa lihat. Tapi Anda bisa lihat, iblis itu nggak mau kalah Bapak Ibu. Anda bisa lihat dalam 1 Yohanes 1 ayat yang kelima, Tuhan adalah terang. Yesus juga berkata dalam Yohanes 8, aku adalah terang dunia. Matius 5 juga bilang apa? Kamu adalah terang dunia. Dan kamu ini adalah orang-orang yang dipanggil dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Kamu dipanggil dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Sekali lagi, perhatikan baik-baik. Kamu dipanggil dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Bukan menuju kepada terang yang palsu. Bukan. Jadi perhatikan, jangan sampai kita dipanggil dari kegelapan masuk kepada terang yang palsu. Akan sangat konyol sekali. Lihat ya, Tuhan yang adalah terang punya 5 fungsi. 1, bukan Tuhan ya, karena kita juga, karena ini adalah fungsi dari eklesia, Anda bisa lihat ya, rasul-rasul, ya, utusan-utusan, nabi-nabi yang menyampaikan firman Tuhan, pemberita-pemberita berita baik, gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ya, guru-guru. Anda ini kadang diartikan pengajar, kadang diartikan guru. Ya suka-suka yang ngartiin siapa dah, ya. Karena kalau dari bahasa Greeknya ya didaskalos, sudah itu pengajar-pengajar atau guru-guru. Oke? Iblis nggak mau kalah karena iblis menyamar sebagai utusan terang. Jadi iblis juga punya rasul-rasul palsu, utusan-utusan palsu, iblis juga punya. Nabi-nabi palsu, iblis juga punya. Tuhan punya apa? Saya juga mau. Karena dia selalu hendak menyamai yang maha tinggi. Ya, Tuhan punya pemberita-pemberita berita baik. Iblis juga punya pemberita berita baik yang lain. Iblis juga punya. Tuhan punya gembala-gembala. Kalau kamu mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Ya, aku mengasihi kamu Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Aku mengasihi kamu Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Aku mengasihi kamu Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Tapi di satu sisi dikatakan, terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Ya.
Anda bisa lihat, iblis punya seorang upahan yang bukan gembala. Tuhan punya pengajar-pengajar atau guru-guru, iblis punya guru-guru palsu. Anda bisa cek di 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 22. Itu satu pasal full 2 Petrus 2. Anda bisa baca nanti. Ya. Jadi Anda bisa lihat Bapak Ibu ya, di kiri dan kanan ini, iblis selalu hendak menyamai yang maha tinggi. Anda bisa lihat. Dan hari ini saya mau mendorong Bapak Ibu untuk kita semua bisa menjadi utusan Kristus. Bukan saya yang mendorong sih sebenarnya, karena memang Tuhan sudah berkata, lihat aku mengutus kamu. Jadi saya mau mengajak Bapak Ibu, mari kita cross check ulang, mari kita tinjau ulang, mari kita kembali meneliti, menyelidiki, menguji hidup kita, supaya kita bisa menjadi utusan Kristus, bukan menjadi utusan yang palsu. Anda bisa lihat ya, ini simpel saja sebagai sebagai penjelasan supaya Bapak Ibu bisa lebih clear. Sebab orang-orang itu adalah utusan-utusan palsu, pesudapostoloi. Ya. Pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai utusan-utusan Kristus. Mereka menyamar sebagai utusan-utusan Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang besar jika pelayan-pelayan iblis menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan pelayan-pelayan iblis adalah setimpal dengan perbuatan mereka. Kesudahan rasul-rasul palsu, kesudahan utusan-utusan palsu akan setimpal dengan perbuatan mereka. Tapi ingat, mereka menyamar sebagai utusan Kristus, mereka menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Mereka menyamar. Nggak usah heran, karena iblis juga menyamar sebagai malaikat terang. Ya, ini buat clear aja supaya bisa lebih jelas. Jadi para utusan palsu itu ya namanya aja udah pesudapostoloi. Ya. Di mana bapaknya adalah iblis, yang mengutus mereka adalah iblis. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Kamu ingin melakukan nafsu bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran, akulah kebenaran. Sebab di dalam Dia tidak ada kebenaran, tidak ada firman, tidak ada Yesus Kristus. Apabila ia berkata dusta, berkata pseudos, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Jadi utusan-utusan palsu tidak akan memberitakan firman, tidak akan memberitakan logos, enggak. Karena logos adalah kebenaran. Hologos adalah Yesus Kristus itu sendiri, Yohanes 1 ayat yang pertama. Para utusan-utusan palsu tidak akan memberitakan firman. Firman salib, enggak, itu kebodohan. Ya. Para utusan-utusan palsu akan memberitakan pintu yang lebar dan jalan yang luas yang menuju kepada kebinasaan. Itu tugasnya para utusan-utusan palsu. Di sini pintu yang lebar, di sini jalan yang luas. Itu sebabnya banyak yang masuk melaluinya. Oke. Utusan palsu memberitakan berita baik yang lain. Udah simpel. Utusan Yesus Kristus memberitakan berita baik, utusan palsu memberitakan berita baik yang lain. Anda bisa lihat, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain, evangelion heteron, daripada yang telah kamu terima. Ya,
Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu heteron evangelion yang sebenarnya bukan berita baik. Bapak Ibu, eh, kalau kalau saya kalau saya kasih kalau gini, kalau saya kesaksian di tengah khotbah gitu ya. Lalu saya bilang begini, Bapak Ibu, saya baru beli rumah baru, saya baru beli apartemen 2, saya baru ganti mobil baru. Di tengah pandemi, Bapak Ibu, di tengah pandemi. Saya beli rumah baru, saya beli 2 apartemen baru, saya ganti mobil baru. Mobil Eropah lagi, mobil Eropah, bukan mobil Jepang, mobil Eropah. Di tengah pandemi. Kenapa saya bisa begitu diberkati Tuhan? Karena saya setia melayani Tuhan, Bapak Ibu. Ini contoh. Bapak Ibu, saya mau ngomong begini, saya mau kasih bahan renungan kepada Bapak Ibu. Kalau saya kesaksian begitu kepada Bapak Ibu, ya ini contohnya saya aja, nggak usah ngatain orang lain. Saya aja deh contohnya, kalau saya kesaksian seperti itu kepada Bapak Ibu, saya mau ngomong begini, itu berita baik bukan? Ya iyalah, itu berita baik buat saya. Kan yang beli rumah baru saya, yang beli apartemen 2 saya, yang ganti mobil baru saya. Itu berita baik nggak buat Anda? Bukan. Saya cuma kasih Anda ngiler, dengar berita baik buat saya. Supaya Anda mupeng gitu ya. Mupeng itu apa ya? Muka kepengen. Mupeng aja dengar berita baik yang saya alami. Saya cuma kasih bumbunya aja karena saya setia melayani Tuhan. Di tengah pandemi saya bisa bla 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 bla. Capek ngulangnya. Itu berita baik buat saya. Nggak ada yang tahu kalau ternyata Pak Hendra, Pak Gunawan, Ibu Maria mengalami suatu berita baik yang lebih baik dari saya. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu kalau misalnya ternyata Pak Hendra beli tanah 3 hektar di mana, 10 hektar Pak Gunawan beli gedung di mana, Pak Bu Maria beli nggak tahu lah beli apa lagi gitu ya. Pokoknya yang lebih wah dari saya. Itu cuma buat memancing aja. Supaya Anda bisa menceritakan berita baik yang lain. Yang sebenarnya firman Tuhan katakan, itu bukan berita baik. Berita baik versi firman Tuhan adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Adalah Injil salib, adalah berita baik, adalah firman salib. Simple. Sekali lagi, beli rumah, beli mobil baru, itu berita baik. Itu berita baik untuk Anda pribadi. Itu bukan berita baik yang ada dalam firman Tuhan. Yang kita harus beritakan adalah berita baik yang ada dalam firman Tuhan. Bukan berita baik yang lain. Kamu akan sukses, kamu akan kaya, kamu akan diberkati berlimpah-limpah. Itu berita baik dong. Itu berita baik. Itu berita baik yang lain. Ya, hanya ada orang, lebih lanjut ya, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan berita baik Kristus. Berita baik yang lain, tujuannya adalah untuk memutarbalikkan berita baik Kristus. Utusan palsu mengajarkan dongeng, Bapak Ibu ya. Tadi memberitakan utusan palsu memberitakan berita baik yang lain, utusan palsu mengajarkan dongeng. Anda bisa lihat di 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan pengajar-pengajar, guru-guru menurut nafsunya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari
aletheia, firman-Mu adalah kebenaran. Ya, Anda bisa lihat. Mereka akan memalingkan telinga mereka dari firman, mereka akan memalingkan telinganya dari aku, Yesus Kristus, karena akulah kebenaran itu, dan membukanya bagi dongeng. Dan guru-guru palsu, ya, utusan-utusan palsu akan mengajarkan dongeng. Dongeng yang memalingkan telinga, memalingkan hidup kita dari kebenaran. Dongeng yang memalingkan telinga kita dari firman. Karena firman-Mu adalah kebenaran. Anda bisa cek ya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ajaran Kristus, ia memiliki Bapa maupun Anak. Simpel Bapak Ibu. Ya. Kita bisa menguji orang ini, pengkhotbah ini, utusan Kristus atau utusan palsu. Dari apa yang dia sampaikan. Kalau apa yang dia sampaikan membuat engkau berpaling dari kebenaran, berpaling dari firman, that's it, simple. Dia adalah utusan palsu. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tinggal dalam firman-Ku, tadi udah kita bahas ya, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Udah. Sedangkan di satu sisi yang lain, guru-guru palsu itu menjanjikan kebenaran. Ya, mereka menjanjikan kebenaran, mereka menjanjikan kemerdekaan. Di 2 Petrus 2 ayat yang ke-19, guru-guru palsu itu menjanjikan kemerdekaan. Kan lucu. Mereka menjanjikan kemerdekaan. Apa yang bisa memerdekakan? Firman. Padahal mereka tidak tinggal dalam firman, mereka tidak mengkhotbahkan firman, mereka tidak mengajarkan firman, mereka mengajarkan dongeng. Dongeng yang berpaling dari firman, tapi mereka menjanjikan kemerdekaan. Anda bisa baca nanti 2 Petrus 2 ayat yang ke-19 ya. 2 Petrus 2, saran saya Anda boleh baca satu pasal full. Anda bisa lihat utusan palsu, Bapak Ibu, kita sampai kesimpulan di slide yang terakhir, bapaknya adalah iblis, tidak tinggal dalam kebenaran. Kebenaran itu adalah firman, firman yang memerdekakan, tapi konyolnya mereka mengkhotbahkan atau menjanjikan gitu ya, kemerdekaan. Utusan palsu memberitakan berita baik yang lain, ingat ya, karena saya beriman, saya beli rumah, karena saya beriman, saya beli mobil. Itu berita baik buat saya. Itu berita baik buat saya yang lagi kesaksian kepada Anda. Anda? Enggak. Anda cuma dapat apa ya? Dapat wow-nya aja gitu. Wow. Wow, dia beli mobil baru. Wow, dia beli rumah baru. Wow, gitu aja sebenarnya. Cuman bumbunya saya bikin karena saya lagi, ya ini contoh aja, karena saya lagi di mimbar gereja, karena saya lagi pelayanan gereja, ya saya tambahin aja karena saya setia pada Tuhan. Begitu aja udah. Mengajarkan dongeng, utusan palsu mengajarkan dongeng, dongeng yang membuat engkau berpaling dari kebenaran. Ya. Bapak Ibu, di mana ada pendengar dongeng, di situ pengajar-pengajar dongeng diundang. Di situ guru-guru dongeng diundang. Saya mau sampaikan begini Bapak Ibu, ini slide terakhir, saya janji. Dongeng itu memang nyaman di telinga, firman Tuhan sudah katakan. Dongeng itu memang nyaman di telinga. Dongeng itu memang cocok dibawakan untuk tidur. Dongeng akan meninabobokan roh Anda. Dongeng akan membuat telinga Anda nyaman, tetapi dongeng tidak akan membuat Anda mampu berdiri pada hari-hari yang jahat.
Para utusan palsu sebenarnya cuma tinggal opposite-nya aja. Dia akan lebih taat kepada bapaknya. Dia akan lebih taat kepada, mereka suka bilangnya otoritas di atas mereka. Para utusan palsu akan lebih taat kepada bapaknya yang adalah iblis. So, yang menjadi bahan renungan kita pada siang hari ini, Bapak Ibu, kita mau menjadi, saya kembali ke slide awal, kita mau menjadi utusan Kristus atau kita mau menjadi utusan palsu. Ingat Bapak Ibu, kita semua tanpa terkecuali, kita semua adalah utusan Kristus. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Seperti engkau mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku mengutus mereka ke dalam dunia. Dunia yang membenci aku, dunia yang sama yang akan membenci mereka. Dunia yang menganiaya aku, dunia yang sama yang akan menganiaya mereka. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah nabi palsu. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Oke, Bapak Ibu, sekian pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami untuk bisa mendengar sedikit dari firman-Mu ya Bapak. Ajar dan didik kami untuk kami dapat menjadi utusan-utusan Engkau. Siapkan hati kami, mental kami, iman kami ya Bapak, sehingga kami dapat selalu berdiri kokoh pada hari-hari yang jahat yang menanti kami di depan. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu. Kami tahu janji-Mu ya dan amin. Kami tahu Engkau akan selalu menyertai kami dari hari ini dan seterusnya sampai kepada akhir zaman. Terima kasih ya Bapa. Anak-Mu selesai menyampaikan firman Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu yang ditinggikan ya Bapa, hanya salib-Mu yang ditinggikan. Karena kami tahu ketika salib-Mu ditinggikan, Engkau akan menarik semua orang datang kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, sertai kehidupan kami, apapun itu baik atau buruk, kami tahu, kami yakin dan percaya Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Hanya ini doa kami ya Bapa, di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan satu-satunya dalam hidup kami. Mari semua kita yang percaya katakan, amin. Amin. Oke, Bapak Ibu, ya saya kembalikan kepada siapa Ibu Maria ya. Silakan Ibu Maria. Thank you Pak Yeremia untuk firman-Nya hari ini. Ya, sama-sama Bu. Ya Pak, sampai waktu yang akan datang lagi Pak. Jangan bosan melayani Rehoboth. Ya. Ya, ayo dikembalikan pada host. Pengumuman GAB Rehoboth sepekan. Hari Selasa 25 Mei jam 18.30 setengah 7 kita ada acara spesial Healing Night, spesial malam kesembuhan dengan pembicara Pastor Samson Dabas. Untuk hari Rabu, ibadah hari Rabu tanggal 26 Mei kita mulai pukul 19.30 atau setengah 8. Firman-Nya dibawakan oleh Pendeta Eril Siregar. Untuk ibadah raya minggu depan, hari Minggu, tanggal 30 Mei, kita buka mulai pukul 12. Firman-Nya dibawakan oleh Ibu Pendeta Maria Sidarta. Tuhan Yesus memberkati. Hanya Engkau milik kami ya Tuhan, dan kami milik-Mu ya Yesus. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau
milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain. Hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau satu di hatiku. Ya, kita sampai di akhir ibadah pada siang hari ini. Kita satukan hati, kita tutup dalam doa. Semoga firman pada siang hari ini memberkati setiap kami, memberikan pernyataan yang lebih jelas kalau setiap dari kami adalah utusan yang sudah dipilih oleh Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang ada di sini mempunyai tugas yang sama untuk menjadi utusan yang sudah ditentukan oleh Bapa di surga, dan kita masing-masing punya beban untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan dari saat sekarang, mungkin sudah dari saat yang lalu, sekarang, dan sampai selamanya. Itulah tugas daripada setiap kami. Mari kita berdoa agar yang hari ini firman yang ditabur kita untuk kita boleh menjadi kenyataan di dalam hidup kita masing-masing. Sebagai utusan dari Tuhan untuk menyiarkan kabar baik. Kiranya mari kita masing-masing meminta satu kekuatan dari Tuhan.
agar kita bisa memenuhi tugas yang dibebankan kepada kita. Dan bila saatnya kita menghadap, kita pun sudah membawa berkat, membawa oleh-oleh, dan tidak datang dengan tangan kosong di hadapan Sang Pencipta. Mari kita satukan hati kita, kita tetap di dalam hadirat Tuhan. Kita sama-sama tutup di dalam doa. Mari Bapak Ibu sekalian. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur. Kami telah mendengar firman-Mu. Kami menjadi lebih mengerti. Kami percaya apa yang ada dalam hidup kami adalah rencana-Mu, adalah kehendak-Mu. Biarkan itu Bapa menjadi satu kenyataan di dalam hidup kita masing-masing. Satu pengertian yang jelas. Mengapa kami diciptakan? Satu-satu yang pokok adalah kita menjadi utusan daripada Allah. Utusan untuk membawakan firman, untuk menyebarkan kabar gembira. Kiranya Bapa, pada siang hari ini, setiap dari anak-anak-Mu yang hadir, mengerti untuk firman-Mu dan sanggup menjalankan. Kami percaya Engkau saat ini memberkati setiap kami, untuk boleh menjadi utusan-utusan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga untuk ibadah pada siang hari ini. Dan kiranya apa yang kami lakukan Tuhan sebagai pujian penyembahan boleh menyenangkan hati-Mu. Dan kami percaya siang hari ini kami tutup di dalam sebuah doa dengan dasar ucapan syukur karena Engkau Bapa kami yang baik. Engkau Allah kami senantiasa sepanjang masa. Engkau juga Tuhan yang memelihara kami. Dulu, sekarang, dan selamanya Engkau tetap sama di dalam kasih setia-Mu, di dalam anugerah-Mu untuk setiap kami yang hadir. Dan kami berdoa untuk hamba-Mu yang terkasih, Bapak Yeremia, yang sudah Engkau utus untuk melayani di Rehoboth pada siang hari ini. Kami berdoa untuk beliau. Kiranya Engkau, Bapa, memberikan tambahan berkat-Nya untuk Pak Yeremia sekeluarga. Biar pelayanannya menjadi lebih-lebih lagi di masa mendatang. Engkau juga memberkati seluruh keluarganya beserta timnya semuanya, ya Bapa. Itulah doa kami, dan apa yang dikerjakan oleh Pak Yeremia, Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan juga kami berdoa untuk jemaat gereja Allah baik, juga untuk jemaat-jemaat Zoom yang sering juga hadir di Zoom kami ini. Kiranya Tuhan yang saat ini belum hadir, dimanapun mereka berada, apapun yang sedang mereka alami, kiranya Engkau Tuhan tidak pernah lepas dari kehidupan mereka. Dan pertolongan-Mu untuk mereka selalu tepat pada waktunya. Kami sampai di akhir ibadah. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, ya Bapa. Dan percaya bahwa apa yang menjadi beban kami saat kami datang di ibadah ini, sudah kami letakkan di bawah kaki salib-Mu. Engkau sudah mengangkat beban kami, Tuhan. Engkau sudah menyembuhkan yang sakit. Yang berbeban berat pun Engkau sudah angkat bebannya. Engkau memberikan kelegaan, keringanan kepada setiap yang hadir. Apapun masalah mereka, Engkau sudah bukakan jalan keluar. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa. Dan Bapa di surga pada saat ini, menurunkan berkat yang terbaik untuk anak-anak-Nya, gereja Allah, jemaat gereja Allah baik Rehoboth, dan peserta Zoom pada siang hari ini. Terimalah berkat yang luar biasa yang saat ini dicurahkan oleh Bapa di surga. Berkat keselamatan, kesehatan, sukacita, damai, sejahtera yang berkekalan, yang dicurahkan saat ini, yang kami dapat saat ini, dan kami nikmati saat ini, dari sekarang sampai Maranatha. Terima kasih Bapa di surga, berkat-Mu kami terima dengan sukacita. Mari jemaat yang hadir saat ini, Bapak Ibu sekalian, sudah terima firman dan terima semua yang baik dari Bapa di surga. Mari sama-sama ucapkan haleluya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati setiap kami.